Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Raffi Azizul Hakim, mahasiswa S1 Manajemen dari Universitas Negeri Surabaya. Video ini merupakan ujian tengah semester pengantar bisnis. Di dalam video ini, saya akan memperlihatkan hasil observasi saya mengenai UMKM minuman kekinian yang bernama ST Nyeger. Tujuan dari observasi ini ialah untuk melihat bagaimana teori bisnis yang saya pelajari dalam kelas itu diterapkan secara nyata dalam dunia usaha. Alasan saya memilih ST Nyeger dikarenakan lokasinya terjangkau, dekat dengan kampus, dan juga bisnis ini itu masih relevan di dalam tren konsumsi anak muda di zaman sekarang. Nyeger merupakan usaha mikro kecil menengah yang berdiri pada tahun 2024 di Surabaya. Usaha ini bergerak di bidang minuman cepat saji yang menawarkan berbagai varian es dengan rasa yang segar, manis, dan harga yang terjangkau. Visi Nyeger adalah menyajikan minuman segar yang berkualitas dan terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Sedangkan misinya adalah menjaga kualitas rasa, kebersihan produk, serta memberikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada setiap pelanggan. Konsep bisnis dalam era globalisasi. Di era globalisasi, perilaku UMKM seperti Nyeger harus mampu beradaptasi dalam perkembangan teknologi. ST Nyeger menggunakan media sosial seperti Instagram sebagai sarana promosi dan interaksi dengan pelanggan. Langkah ini sejalan dengan teori konsep bisnis modern yang menekankan pentingnya inovasi dan digital marketing dalam menghadapi persaingan global. Bentuk kepemilikan bisnis. Nyeger merupakan usaha perseorangan, di mana seluruh pengelolaan dan keputusan bisnis dipegang oleh pemilik. Bentuk ini memberi keleluasaan dalam pengambilan keputusan, namun juga membuat pemilik menanggung seluruh resiko usaha. Hal ini sesuai dengan teori bentuk kepemimpinan bisnis yang dibahas pada pertemuan awal mata kuliah. Proses manajemen. Dalam menjalankan usahanya, Nyeger telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Untuk memperjelas hal-hal tersebut, berikut cuplikan wawancara saya dengan pemilik usaha. Oke, jadi di sini saya sudah sampai di standnya Nyeger nih. Oke, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Titi. Baik, Ibu Titi. Di sini saya izin buat wawancara sebentar seputar Nyeger ini. Oke. Mungkin saya bisa menanyakan pertanyaan yang pertama. Bisa Ibu ceritakan sedikit tentang awal mula berdirinya usaha ST Nyeger ini? Awalnya dari 2000, berdirinya mulai dari 2004. 2024. 2024. Mungkin siapa sih yang mungkin muncul ide pertama kali itu dari mana gitu? Awalnya anak saya, Mas. Awalnya anak saya yang bikin pesan. Nah, kan pengennya ya kan ibu itu mesti banyak kecil gitu kan. Nah, akhirnya dia komunikasi dengan saya, ibunya, ya muncullah ST. Oke, jadi awalnya idenya dari anak. Ternyata kenapa lebih pilih jualan ST? Kan banyak tuh jualan yang lain kayak nasi gitu, ayam apa gitu. Kenapa lebih memilih jualan ST? Iya, soalnya lebih mudah kan kalau kita Ya, lebih mudah, lebih praktis gitu. Ini mungkin apa sih yang menarik dari ST Nyeger ini apa ya? yang menarik bukan dari lain ya,
awalnya? Dari katanya ingin mengata kecil gitu kan awalnya. Awalnya itu mengata kecil saya, terus kita coba utik-utik ya, kita utik dikulik ya, dinulik ya, ibaratnya ngulik. Jadi terus akhirnya muncul lah rasanya. Dengan varian yang banyak ini. Iya, dengan varian yang begitu banyak. Selanjutnya tuh mungkin tantangan gitu. Mungkin apa tantangan terbesar yang dihadapi selama ibu berjualan es teh Nyegger ini? Ya, nomor satu ya mobilitas ya, biasanya kan orang nggak banyak yang mau. Oke, pada saat musim hujan itu biasanya penjualan turun Pak. Baik. Oke. Biasanya gimana cara ibu mengatur tenda tiap hari? Ya, diatur kita keluarga yang siapa yang menyiapkan bahan baku gitu kan, mesti kan saya yang menyiapkan bahan baku, terus siapa yang dapat mesti kita rolling sama keluarga. Berarti ada setiap orang tuh ada job desk-nya masing-masing ya, profesi masing-masing. Ya. Ada shift-shiftnya juga sih. Soalnya nih ada pertanyaan, biar makin laku, strategi apa yang ibu gunakan buat cari pembeli? Mungkin dengan promosi gitu atau dengan apa? Ya, banyak Mas. Ya, salah satunya ya mungkin jelas diskon lah. Dengan diskon juga ya? Oke. Misalnya tuh ada gimana cara ibu menjaga rasa dan kebersihan minuman biar pelanggan tetap suka gitu. Tetap dijaga, ya tetap dijaga dari rasa, mutu tehnya juga, mutu teh, terus takarannya juga. Berarti tiap hari kayak harus tehnya tuh harus yang baru, yang ganti-ganti gitu. Lebihnya tehnya tiap hari, bukan sehari, tiap hari ini tiap hari baru. Baik, mungkin yang terakhir tuh bisa dikasih tahu mungkin harapan ke depannya mau gimana dan harapannya jelas semuanya Mas ya. Ya nomor satu jelas untuk mensejahterakan kami ya, untuk kehidupan kami. Kami sudah di sini nggak punya rumah kan, kontrak juga, jadi harapannya sangat baik. Baik, terima kasih Ibu Titip ya buat waktunya. Ya. Struktur organisasi. Struktur organisasi pada Nyegger berbentuk struktur garis atau line organization, di mana semua karyawan melaporkan langsung ke pemilik. Struktur ini efektif untuk bisnis kecil karena komunikasi menjadi cepat dan pengambilan keputusan lebih sederhana. Tata kelola dan budaya organisasi. Nyegger menerapkan budaya kerja yang ramah dan kekeluargaan. Karyawan didorong untuk melayani pelanggan dengan sopan dan cepat, sehingga menciptakan pengalaman positif bagi pembeli. Selain itu, pemilik juga berkomitmen untuk menggunakan bahan lokal dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat jualan. Ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang baik, sesuai teori budaya organisasi menurut Edgar Schein. Berdasarkan hasil observasi, Nyegger telah menunjukkan penerapan teori bisnis secara nyata, terutama dalam hal manajemen, pemasaran digital, dan etika bisnis. Sebagai rekomendasi, ST Nyegger dapat menambahkan sistem pencatatan digital dan memperluas promosi ke platform online seperti ShopeeFood dan GrabFood. Dengan mengembangkan ini, Nyegger berpotensi menjadi merek minuman lokal yang kompetitif dan berkelanjutan.